Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-9, namun di e-kampus masuknya di pertemuan 10 ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tasawuf. Tasawuf itu secara bahasa diambil dari kata sufah. Ya, berbeda pendapat ya para ahli asal muasal kata tasawuf. Sufah itu artinya serambi tempat duduk di kota Madinah. Ada yang mengatakan diambil dari kata sofa. Sofa itu artinya bersih atau jernih. Ada yang mengatakan dari sufanah, nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Ada yang berkata suf. Suf itu adalah bulu domba. Karena kebiasaan para sahabat itu memakai untuk menunjukkan kerendahan hati mereka. Mereka menghindar dari sifat sombong. Ya, dari sifat-sifat duniawi, mereka menggunakan bulu domba. Itu, jadi orang yang menggunakan kulit kambing tadi atau sup disebut mutasawif. Ya. Sedangkan pengertian istilah artis tasawuf, ya, menurut ulama ahli tasawuf, Syekh Junaid al-Baghdadi yang hidup pada masa 910 tahun Masehi, beliau mendefinisikan tasawuf itu mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Ini saya sudah sampaikan di dalam materi kedua, pertemuan kedua tentang pembelajaran tauhid ya. Artinya kita mengambil sifat mulia, sifat Tuhan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sifat Rasul yang diajarkan di dalam hadis Nabi. Untuk meninggalkan ya sifat-sifat tercela, sifat rendah ya yang pernah saya sampaikan juga di pembahasan tentang manusia. Sifat rendah itu sifat iblis, sombong, ujub, takabur, terus juga sifat setan, sifat iri, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Juga sifat hewan rakus dan pemalas. Ya, itu sifat-sifat jelek yang harus dihilangkan dari jiwa-jiwa orang tasawuf. Syekh Abdul Hasan As-Sazili, seorang ulama sufi yang hidup pada masa tahun 1258 Masehi atau abad ke-13. Beliau seorang ahli sufi besar dari Afrika Utara. Bahkan di dalam kitab tasawuf dijelaskan bahwasanya beliau termasuk wali Qutbul Autan, wali empat penjuru mata angin. Nah, tasawuf itu adalah praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah yang mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Nah, cinta yang mendalam ini cinta kepada Allah sehingga 24 waktunya dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, jangan sampai salah penafsiran ya, saya pernah menjelaskan bahwasanya hidup kita diniatkan untuk ibadah, kerja kita untuk ibadah, belajar kita untuk ibadah, makan kita untuk ibadah, sholat kita untuk ibadah. Pokoknya semua aktivitas yang baik diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sholat dan puasa, zakat dan haji saja, ibadah itu masih banyak dalam arti luas. Berbuat kebaikan seluruhnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang sufi. Sehingga waktunya 24 jam itu isinya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahal Artartosi ya, beliau menjelaskan atau mendefinisikan tasawuf itu ini hidup 1245 Masehi juga ya.
Ini ada yang merubah nih. Ya, orang yang hatinya jernih dari kotoran, penuh dengan pemikiran, ya, penuh pemikiran, terputus hubungan dengan manusia dan memandang antara emas dan kerikil. Ini bahasa kiasan ya. Artinya hatinya bersih dari kotoran, pikirannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Terputus hubungan dengan manusia maksudnya apa? Orang yang manusia yang terputus hubungan dengan manusia artinya yang manusia yang hanya berpikir dengan menggunakan hawa nafsu gitu ya. Ya, itu awal-awalnya orang mau belajar tasawuf. Ya, dia mengasingkan diri dulu dari orang-orang yang demikian. Nanti kalau sudah jadi tasawufnya, dia terus berdakwah, mengajak orang lain juga mengamalkan apa yang seperti dia amalkan. Dia bisa membedakan mana emas, mana kerikil. Artinya dalam kehidupannya orang tasawuf itu, ya, emas itu gambaran tentang kebaikan-kebaikan, ya. Sedangkan kerikil gambaran tentang kejelekan-kejelekan. Dia mana tahu mana yang benar, mana yang buruk untuk dirinya. Syekh Ahmad Zarruq, ya, tahun 1494 Masehi dari Maroko mendefinisikan tasawuf adalah ilmu yang dengannya Anda dapat melihat memperbaiki hati dan kejadiannya semata-mata bagi Allah. Dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih, pengetahuan yang berkaitan untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam, agar kebijaksanaan menjadi nyata. Jadi gitu, gambaran orang tasawuf itu adalah jadi tasawuf itu suatu sistem latihan dengan kesanggupan, dengan kesungguhan, riyadhah dan mujahadah untuk membersihkan diri, mempertinggi diri supaya maksudnya mempertinggi di sini maksudnya derajatnya ya, dan memperdalam kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu maka segala konsentrasi seseorang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya tasawuf itu adalah hatinya melulu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti luas ya, bukan cuma sholat, puasa dan zakat saja. Kerja juga ibadah, kuliah ibadah, makan ibadah, tidur ibadah. Makanya niatkan semua 24 jam waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dasar-dasar tasawuf itu di dalam Al-Quran dijelaskan walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 115 gitu ya. Itu gambaran orang tasawuf tuh, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya dia seakan-akan merasa diawasi dan selalu berada di jalan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib, ya Muhammad, apabila ada bertanya kepadamu hambaku tentang aku, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat ya. Qarib itu sangat dekat. Kalau kurban itu dekat ya. Kalau dari kata koruba ya dekat. Kalau korib sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani gitu. Ku ijabah doanya apabila dia meminta kepadaku gitu ya. Permohonannya akan dijawab oleh Allah apabila seorang hamba itu memohon kepada Allah. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka beriman kepadaku. Kata Allah begitu, percaya, yakin. La'allahum yarsyudun, semoga kalian itu, semoga mereka semuanya itu termasuk orang-orang yang pintar.
yang berada di dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang berada di jalan kebenaran itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ya, dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Manusia begitu tuh gambaran tasawuf itu ya. Jadi Allah itu sangat dekat sama manusia itu, ya. Tidak pernah meninggalkan manusia, hanya manusianya itu yang terhijab karena dia melulu urusannya dengan urusan dunia sehingga dia tidak kenal, tidak tahu bahwa Allah itu sangat dekat di dalam dirinya, pada dirinya, lebih dekat daripada urat nadi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara kami dan telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itu ya dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Nah, itu tentang dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis di riwayat Muslim nomor 10, ini hadisnya panjang, jadi saya tulis terjemahannya saja. Kejadiannya ketika ada seseorang, baginda Rasul duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian putih-putih dan tidak tampak bekas perjalanan jauh. Tiba-tiba orang tersebut, ya, menyatukan, artinya menemukan lututnya dengan lutut Rasulullah, jadi bertemu dan sambil bertanya, ya Muhammad, aku mau bertanya kepadamu tentang iman. Nabi menjawab, iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil khairi wa qadari wa syarri minallah wa bil qadari khairihi wa syarri minallah. Iman itu engkau beriman, percaya, yakin kepada Allah, malaikatnya Allah, kitab Allah, ya, terus dan rasul-rasul Allah, ya, dan hari kiamat serta qada dan qadar yang baik dan yang buruk dari Allah. Sedangkan lalu orang itu bertanya, yang bertanya tadi menjawab, benar engkau ya Muhammad. Terus orang itu bertanya lagi, mahwal Islam? Islam itu apa ya Muhammad? Rasulullah menjawab, Islam itu antusyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa saumu fi sahri Ramadan, ya. Wa saumu fi sahri Ramadan. Wa saumu fi sahri Ramadan. Ya. Terus Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang tersebut menjawab lagi, "Shadaqta." Benar engkau ya Muhammad. Nah, mereka terus menjawab, bertanya lagi, "Ma huwal ihsan?" Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Orang itu bertanya lagi, kapan tentang hari kiamat? Lalu beliau bertanya, kata Rasulullah, yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Nah, ini gambaran apa dari sekalian? Ini gambaran tentang orang-orang tasawuf mengamalkan hadis yang ini, ya. Hadis. Jadi orang tasawuf itu mengamalkan rukun iman yang pernah dijelaskan pada pertemuan ke eh, dua, ya, tentang tauhid. Setelah dia yakin menjalankan rukun iman secara benar, buah daripada rukun iman dibuktikan atau diimplementasikan dalam bentuk ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengucapkan syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, haji, dan semuanya itu dijalankan dengan baik. Terus buah daripada implementasi rukun iman ada tadi rukun Islam. Buah daripada rukun Islam itu adalah akhlak. Ya,
Sehingga orang itu ibadahnya rajin, rukun Islamnya dijalankan dengan baik, baik secara rutin maupun buah daripadanya itu dilaksanakan secara hablum minan nas, ya. Ya, berbuat baik kepada seluruh manusia dari hasil sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah hajinya. Kemudian itu menjadi akhlak. Nah, akhlak itulah nanti dia semakin tinggi ibadahnya kepada Allah, semakin terasa dekat dengan Allah, sehingga seolah-olah dia itu di dalam hidupnya, dia itu seakan-akan merasa diawasi oleh Allah. Nah, setelah dia merasa diawasi oleh Allah, dia memposisikan dirinya ke dalam jalan-jalan yang siratul mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha semaksimal mungkin meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Nah, orang begini mendapat anugerah di dalam hatinya merasa dekat dengan Allah, sehingga orang tersebut yaitu ibadah seakan-akan dia melihat Allah, dan kalau dia tidak melihatnya, dia yakin bahwa Allah akan melihatnya. Itu gambaran tentang orang sufi, ya. Terus ada sekalian, nah, beliau juga bersabda lagi, ya, saya adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Dalam hadis lain, aku disuruh memilih antara menjadi nabi yang pejabat atau raja, ya, nabi yang sebagai seorang hamba. Jibril memberikan isyarat agar berbenah diri. Lalu uh, Rasulullah memilih menjadi nabi yang sebagai hamba. Artinya apa? Nabi itu memilih nabi yang menjadi pelayan umat. Karena kalau nabi mengurusi kerajaan itu akan berat, ya. Beliau tidak sempat untuk mengurusi umat. Sehingga nabi itu pernah merasakan lapar terlebih dahulu sebelum para umatnya itu lapar. Jadi beliau lebih memilih hidup miskin ketimbang beliau itu menjadi seorang raja. Nabi juga bersabda, aku ditawari dunia, namun aku menolaknya. Nabi pernah ditawari, ya, emas sebesar gunung Uhud, gitu. Kemudian Nabi menolaknya. Beliau juga bersabda, andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya akan aku infakkan demi agama Allah, kecuali sedikit yang aku sisakan untuk menutupi hutang. Nah, perlu adik-adik ketahui, ya, Nabi Muhammad SAW terbukti walaupun beliau sempat kaya, tapi digunakan kekayaannya untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula beliau punya istri yang sangat kaya raya, orang terkenal di Arab saat itu, yaitu Siti Khadijah. Semuanya hartanya habis digunakan untuk berdakwah Islamiyah, ya, mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Abu Bakar. Ya, kemudian demikian pula sahabat Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan ada juga sahabat yang kaya Abdurrahman bin Auf. Semuanya hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sufi itu semacam demikian. Ya, berarti orang sufi itu bukan berarti orang yang miskin, orang yang artinya dia boleh kaya namun digunakan semuanya hartanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya kalau harta itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, iya, itu digunakan untuk biaya sekolah anaknya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, untuk berangkat haji, untuk bersedekah, membantu orang-orang yang lemah, dan juga membantu istilahnya lembaga-lembaga umum yang membutuhkan dana. Nah, itulah cara membelanjakan harta di jalan Allah. Bukan berarti kita harus hidup miskin, tidak. Nah, banyak ulama-ulama dan para sahabat-sahabat Rasul yang hidupnya dalam kemewahan, namun beliau tidak tergila-gila atau tidak lupa, ya, hanya memenuhi kebutuhan syahwatnya tentang dunia, tapi digunakan semuanya kekayaannya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak-akhlak kaum sufi ini sependapat nih semuanya para ahli sufi, ya, bahwasanya akhlaknya kaum sufi itu, ya,
adalah satu tawadu. Orang sufi itu adalah orang yang tawadu, selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu tidak menyombongkan diri walaupun dia itu termasuk orang yang sukses, orang yang pintar, sukses dunia maupun akhirat. Karena beliau itu menjadi tauladan, meniru kepada guru sejatinya yaitu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat antusias menerapkan pada diri mereka sebagai bentuk keteladanan terhadap baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasul sangat peduli dengan umatnya dan sangat menghormati orang lain. Tawadu di sini bukan berarti harus merendahkan serendah-rendahnya. Nah, ini maksudnya sangat menghargai orang lain, sangat menghormati orang lain, tidak sombong, menerapkan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran, mengimplementasikan sifat-sifat mereka dengan akhlak-akhlaknya Al-Quran dan akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya apa? Mereka itu ya harus menghormati, harus menyayangi, tidak sombong gitu, ya. Orang-orang sufi itu semacam begitu. Tidak merasa dirinya pintar, tidak merasa dirinya paling benar, tapi dia berusaha menjadi orang yang benar. Dia berusaha menjadi dirinya pintar, namun tidak sombong. Itu karena ya kalau orang yang yang terus merasa dirinya ini ya, tidak pintar, artinya dia terus belajar. Dia itu adalah murid juga. Dia juga istri terus rajin belajar mencari ilmu. Itu tandanya orang-orang yang merendahkan diri dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa pintar terhadap orang lain. Walaupun dia ilmunya banyak. Nah, itu telah dicontohkan oleh para ulama-ulama, para sahabat dan muridnya baginda Rasul Muhammad SAW. Orang yang tasawuf itu orang sufi lemah lembut kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua dari dia, orang yang lebih tinggi derajatnya, kepada orang yang seseusianya atau yang sederajat dengannya, ataupun kepada anak kecil sekalipun dia sangat berlaku lemah lembut, sangat sayang kepada orang miskin, sangat sayang kepada orang eh, orang yang lebih muda, dia sangat sayang. Itulah akhlaknya, lemah lembutnya kaum sufi. Ya, dalam hidupnya semacam begitu. Dalam berinteraksi kepada manusia, dia selalu sopan dalam pergaulan terhadap sosial ya. Dia tidak pernah membanggakan dirinya atau berperangai buruk. Dia selalu berperangai yang baik-baik. Orang sufi itu sangat pemaaf. Misalnya ada orang yang berbuat zolim kepadanya, dia sangat memaafkan dan memberikan maaf. Bahkan dia kadang-kadang suka memberikan hadiah. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul ketika baginda Rasul mau berangkat sholat diludahi sampai 3 hari berturut-turut. Beliau tidak dendam mendengar orang yang meludahinya itu sakit. Baginda Rasul tidak jadi berangkat ke masjid, pulang lagi ke rumah. Terus beliau membawakan susu dan roti untuk menjenguk orang yang pernah meludahinya, yang dalam keadaan sakit. Itulah akhlak yang mulia dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah budi pekerti orang-orang sufi yang mencontoh akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang sufi itu diawali dengan taubat. Dia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dari tobat dari dosa kecil maupun dosa besar. Ya, orang-orang sufi itu yaitu walaupun dia sudah sampai tingkatan ini, dia terus membacakan istighfar, dia tidak merasa bangga. Nah, seperti contoh baginda Rasul. Baginda Rasul padahal sudah dijamin masuk surga, tapi beliau selalu beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau dianggap menjadi manusia yang pandai bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi sifatnya juhud. Juhud adalah menjauhkan diri dari segala yang berkaitan dengan dunia. Maksudnya
dunia dunia. Jadi boleh dia itu menjadi orang kaya, boleh dia itu bergaul dengan dunia, tapi semuanya itu dijalankan sesuai dengan syariat. Dia kaya tapi dari harta yang halal, bukan harta yang haram. Dia bekerja dan hidup di dunia, tapi dia selalu berada di jalan rambu-rambu kebenaran, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Semuanya dia lakukan sesuai dengan arahan agama, ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang juhud, yang menjauhkan diri dari kada perkaitan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu dunia. Orang yang sufi juga warok, hati-hati, meninggalkan sesuatu yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan atau subhat tentang halal sesuatu. Jadi kalau dia masih ragu-ragu barang ini halal atau haram, itu namanya subhat, ditinggalkan ya. Jangan pula barang yang subhat. Kadang-kadang dengan barang yang halal saja orang-orang sufi itu tidak rakus makan hanya sekedar untuk mengenyangi perut, artinya untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berpoya-poya dan lain sebagainya. Orang sufi itu sangat hati-hati di dalam menjalankan hidupnya. Terus orang sufi itu suka bersifat kefakiran. Dalam istilah sufi itu tidak meminta lebih dari apa yang ada pada dirinya. Ia meminta rizki kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban dan tidak meminta kendati pun tidak ada dari pada dirinya. Tidak, orang-orang sufi itu merasa bersyukur cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalaupun seumpamanya dia kekurangan, dia tidak pernah minta-minta kepada orang lain. Orang sufi itu sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar ketika dia menerima ujian atau musibah yang menimpanya. Dia selalu bersabar, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi tawakal. Ya, selalu berserah diri kepada Allah, segala sesuatu yang dihadapinya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima pemberian Allah dengan penuh rasa syukur dan qanaah ya. Tidak baik itu besar maupun kecil, semuanya itu disyukuri dengan penuh rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi itu adalah orang yang ridha dengan apa yang telah dicukupin atau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi yang 11 mahabbah, cinta, sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan beliau selalu mencontoh akhlak Allah di dalam Al-Quran, akhlak baginda Rasul Muhammad SAW yang di dalam hadis. Dan juga orang sufi itu sangat kenal kepada Allah karena dia merasa dekat kepada Allah, karena rajin ibadah dia merasa dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa diawasi dalam setiap dia berjalan di mana saja berada. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, adik sekalian, ini waktunya tinggal 7 menit, jadi saya singkat-singkat saja. Orang sufi itu fana wal baqa, itu orang sufi itu ya, ya orang sebelum dia merasa panah menghancurkan dirinya dalam arti begini. Dia merasa dirinya tidak ada, semuanya yang terjadi pada dirinya itu adalah karunia Allah. Dia rajin kuliah, dia rajin kerja, dia rajin belajar, dia menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Itu semuanya adalah semata-mata karunia Allah, bukan itu hasil perbuatannya, tapi semata-mata itu karunia Allah. Itulah yang disebut fana. Yang wal baqa, dan dia selalu berkekalan bersama dengan Allah. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu semuanya adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada ittihad. Orang yang sudah fana tadi, orang sufi yang sudah mana, maka dia kesadarannya tentang Tuhan sangat tinggi, seakan-akan dia selalu bersama Allah di mana saja dia berada. Memang itu di dalam Al-Quran dikatakan wa nahnu ilaihi min hablil warid, dan kami kepadanya sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Seakan-akan orang-orang yang sufi itu seakan-akan selalu bersama Allah dalam keadaan apapun. Nah, ini
cerita dari Sayyidina Al-Baghdadi, orang sufi itu. Seorang sufi itu bagaikan bumi yang bila dilempari keburukan maka dia akan membalasnya dengan kebaikan. Itu ciri-ciri orang sufi. Orang sufi itu dia dizolimi, tapi dia sangat berterima kasih terhadap orang yang menzoliminya. Bahkan dia membawakan oleh-oleh makanan untuk mengucapkan terima kasih karena dia telah melakukan kezoliman kepada dirinya. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang yang menzolimi orang lain itu telah memberikan pahala kepada kita dan dosa kita hilang dibawa oleh mereka. Makanya kita wajib bersyukur kepada orang tersebut, kita bawain makanan. Sebagaimana baginda Rasul ketika beliau mau berangkat ke masjid diludahi oleh orang-orang yang membencinya, kemudian baginda Rasul setelah mendengar orang itu sakit, kemudian baginda Rasul pulang ke rumah membawakan susu dan roti untuk menjenguk orang yang suka meludahinya itu yang sedang sakit. Itulah akhlak mulianya orang-orang sufi. Kemudian oleh Syekh Abu Bakar As-Sibli mengatakan orang sufi itu adalah orang yang membersihkan hatinya. Maka bersihlah hatinya, mengikuti jalannya Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta tidak terlalu memikirkan perkara duniawi, lebih mementingkan masalah ukhrawi, dan menghilangkan keinginan hawa nafsu dunianya. Itu orang-orang sufi. Tadi hawa nafsu ya ingat ya, hawa nafsu dunia itu. Yaitu hawa nafsu sumbernya itu artinya merupakan kendaraannya syaitan. Sedangkan Abu Hamam Abdurrahman bin Mujib As-Sufi berpendapat ciri-ciri orang sufi adalah orang yang merasa dirinya selalu hina. Artinya dia pintar tapi tidak merasa pintar. Dia kaya tapi tidak merasa kaya. Dia akan hidup sederhana dan suka bergaul terhadap orang-orang yang miskin di sekelilingnya. Karena dengan demikian dia membuka diri sehingga orang miskin di sekelilingnya tidak merasa enggan atau sungkan kepadanya, sehingga dia akan memudahkan dia menolongnya, menahan diri, menahan dan memerangi hawa nafsunya. Orang-orang sufi itu selalu memerangi hawa nafsunya setiap hari karena nafsu itu selalu menggodanya selama 24 jam. Memberi nasihat kepada makhluk tentang kebaikan-kebaikan. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, beramal soleh, berzikir, dengan belajar yang baik, dengan kerja yang baik. Itu adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku bijaksana, tidak mengikuti hawa nafsu. Bila mana itu sesuai dengan aturan agama dan hadis, Al-Quran dan hadis, maka dia jalankan. Bila mana itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka dia tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan perilaku bijaksana. Menjauhi berandai-andai, berangan-angan, tidak ya istilahnya berhayal tentang duniawi, tidak kerja tapi pengen jadi orang kaya, tidak nabung, tidak pengen jadi orang kaya. Itu adalah uh, kerjaan orang yang berandai-andai. Tidak mau ibadah tapi pengen masuk surga. Itu orang-orang yang menghayal. Tidak mau mencela. Orang itu selalu memuji dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Waktu luangnya digunakan untuk beribadah. Susah sengaja dibuat karena memang untuk supaya dia terus bisa mengontrol hawa nafsu dunianya. Hidupnya sederhana, arif terhadap semua yang benar, sangat kenal sama sesuatu yang benar, mengasingkan diri dan mencegah diri dari sesuatu yang sia-sia, tidak pernah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Itulah ciri-cirinya orang sufi. Ini saya agak cepat, ini karena waktunya udah mau habis ya. Itulah adik-adik sekalian gambaran orang-orang sufi, silakan dibaca. Ini karena waktunya sudah mau habis, tinggal 1 menit lagi ya. Nanti ini baca sendiri ya. Zakatnya orang sufi, puasanya orang sufi, dan jangan lupa kerjakan tugas sesuai dengan apa yang diarahkan di pertemuan ke-10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. 100. Nah, demikian adik-adik sekalian ya. Ini waktunya tinggal sedikit lagi, 1 menit. Jadi ada pertanyaan silakan chatting itu. Jangan lupa tolong Neng, Naftali, Karel absen ya di yang online itu ya. Udah, Ketua kelasnya, iya.
Dan juga saya mohon maaf, ini belum sempat mengerjakan istilahnya hasil UTS-nya, masih dalam proses karena saya sedang sibuk-sibuknya ini yang baru istirahat dari kemarin acara selama 1 minggu gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya akan disampaikan di kampus. Itu saja, izin pamit, saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.